Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Taka Pratama, nomor 14, kelas 11 IPS 6. Revolusi adalah perubahan soal dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar pokok kehidupan masyarakat. Sedangkan pengertian revolusi industri yaitu perubahan yang cepat di bidang ekonomi, yaitu dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengelola bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Istilah revolusi industri diperkuat oleh Francis Engels Belanda di pertengahan abad ke-19. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Putri Nriani, nomor absen 30, kelas 11 IPS 6. Yang kedua yaitu tahap perkembangan industri. Pada akhir abad pertengahan, kota-kota di Eropa berkembang pesat sebagai pusat kerajinan dan perdagangan. Mereka bersaing secara bebas untuk meningkatkan kemajuan dan perekonomian. Pertumbuhan kerajinan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada domestic system. Tahap ini dapat disebut dengan kerajinan rumah atau home industry, karena pekerja bekerja di rumah masing-masing dan menggunakan alatnya sendiri. Dengan cara demikian, majikan tidak direpotkan soal tempat kerja dan gajinya. Yang kedua ada manufaktur. Manufaktur adalah pabrik yang memiliki puluhan tenaga kerja, yang dimana biasanya didirikan di belakang rumah majikan. Bagian tengah menjadi tempat tinggal, sedangkan bagian depan dijadikan toko atau tempat produksi barang-barang yang mereka buat. Dengan cara demikian, pekerja dengan majikan menjadi lebih akrab karena tempat kerjanya menjadi satu. Yang terakhir ada factory system. Tahap factory system adalah tahap industri yang telah menggunakan mesin. Tempatnya juga di tempat yang sudah ditentukan atau tempat industri yang sudah layak digunakan. Biasanya, jumlah tenaga kerja pada tahap factory system ini mencapai puluhan bahkan ratusan pegawai. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Maderi Kisaputra. Saya dari kelas 11 IPS 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan revolusi industri. Yang pertama ada namanya mencari pemasaran. Ketika tempat industri sudah berkembang pesat dan barang-barang industri sudah bertambah, maka kita harus mencari tempat pemasaran, yaitu di daerah penjajahan. Dengan demikian, daerah-daerah penjajahan akan dijadikan tempat pemasaran. Yang kedua, ada yang namanya mencari bahan baku dan bahan mentah. Negara industri seperti Inggris mempunyai sumber daya seperti batu bara dan besi untuk membuat mesin. Salah satu bahannya adalah kapas, yaitu untuk membuat tekstil. Untuk mencari bahannya, mereka harus mencari di tempat koloninya. Yang ketiga, ada namanya tenaga kerja yang murah. Dengan dipergunakan mesin-mesin, tenaga kerja manusia menjadi tidak berguna. Dulu barang-barang dibuat oleh para ahli dan sekarang dibuat dengan mesin. Dengan demikian, upah buruh menjadi rendah. Hal seperti itu tidak hanya terjadi di daerah Inggris dan koloni Inggris, melainkan juga terjadi di Asia dan Afrika. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nurul Laksmianti, absen 29 dari kelas 11 PS 6. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang dampak revolusi industri. Dampak revolusi industri sebagai berikut. Yang pertama, munculnya industri secara besar-besaran. Yang kedua, peningkatan mutu hidup menjadi lebih dinamis. Manusia bisa menciptakan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, harga barang menjadi murah. Yang keempat, meningkatnya urbanisasi ke kota-kota industri. Yang kelima, berkembangnya kapitalisme modern. Dan yang keenam, golongan kapitalis mendesak pemerintah untuk menjalankan imperialisme modern. Perkenalkan, nama saya Nikomang Fira Yunita, nomor absen 28, kelas 11 IPS 6. Nah, yang kelima ada pengaruh revolusi industri terhadap perubahan politik dan sosial ekonomi di Indonesia. Revolusi industri yang terjadi di Eropa dan Inggris khususnya membawa dampak di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Nah, yang pertama ada perubahan politik. Sejak VOC dibubarkan pada tahun 1799,
Indonesia diserahkan kembali kepada pemerintahan kerajaan Belanda. Hal ini terjadi dikarenakan negeri Belanda pada masa itu diperintah oleh pemerintahan boneka dari kemaharajaan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Hal inilah yang menyebabkan Inggris mendapatkan perbesaran wilayah dengan merebut jajahan Belanda, yaitu Indonesia. Sedangkan di pihak lain, pemerintah juga ingin menjalankan pembaharuan yang dikemukakan oleh kaum liberal yang dimulai sejak pemerintahan Daendels. Daendels merombak seluruh pemerintahan secara radikal, yaitu dengan meletakkan dasar-dasar pemerintahan berdasarkan sistem barat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah administrasi pemerintahan. Lalu, Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Banten dijadikan daerah pemerintahan Belanda yang disebut pemerintahan gubernemen. Dan berbagai upacara di Istana Surakarta dan Yogyakarta disederhanakan. Perkenalkan, nama saya Putu Indra Semangat Manja, nomor absen 15, kelas 11 PS6. Di sini saya membawakan perubahan di Indonesia sosial ekonomi. Sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya sangat besar untuk membiayai peperangan baik di negara Belanda sendiri. Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar untuk menyelamatkan negeri Belanda dari bahaya kebangkrutan. Maka John van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Untuk itu yang dilakukan oleh menyerahkan tenaga rakyat tanah jajahan untuk melakukan penanaman tanam hasilnya yang laku di pasaran dunia dan dilakukan dengan sistem paksa. Apa yang dilakukan oleh Van den Bosch setelah yang kemudian dikenal dengan nama sistem tanam paksa atau kulturstelsel.